Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifatul Azizah dengan NPM 2313041068. Di sini saya akan menampilkan video mengondisikan diskusi kelompok kecil. Selamat menonton.
harus menyanyikan. Ada iramanya ibu. Ada iramanya. Yang lain? Oh, enggak harus menyanyikan. Tapi ada irama atau nada jika ingin menggunakan. Baik, sebenarnya untuk syair itu tidak perlu dinyanyikan, namun kebanyakan dia dialihkan menjadi musikalisasi syair. Makanya contoh video tadi itu menggunakan suatu instrumen dari lagu lain, gitu. Jadi dinyanyikan. Nah, mungkin kita masuk ke materi selanjutnya yang tadi sudah dijelaskan oleh Sinta mengenai syair, yaitu suatu karya sastra Melayu lama yang bertradisi. Nah, syair ini merupakan salah satu sumber institusi dari suatu sosial berupa bahasa. Nah, syair ini dapat dideskripsikan menjadi suatu kelompok etnik tertentu yang ada di Indonesia. Nah, mungkin kita lanjut ke ciri-ciri syair ini. Dari contoh-contoh yang sudah ditampilkan, syair itu terdiri atas 4 larik atau baris yang tadi sudah disebutkan oleh Sinta. Nah, semua lariknya ini berupa isi. Kalau ada sampirannya itu berarti pantun ya, seperti materi yang sudah dijelaskan pada minggu yang lalu. Nah, jumlah suku kata yang ada di setiap larik atau baris dalam puisi ini berkisar 7 sampai 12 suku kata. Selanjutnya, syair ini digunakan untuk menyampaikan maksud tertentu. Misalnya, untuk mengisahkan suatu cerita. Syair ini memiliki rima a atau rimanya sama, begitu tadi sudah disampaikan juga oleh Sinta. Nah, ini dia unsur-unsur dari syair. Bisa disimak terlebih dahulu.
Selanjutnya, sebelum kita mungkin ke penugasan yang lebih lanjut, ibu mau kalian lebih memahami isi dari syair yang ada di contoh ini. Mungkin setelah dibacakan, ada nggak sih yang mau berpendapat apa sih makna yang disampaikan di syair ini? Mungkin bisa per baris terlebih dahulu. Kalian juga bisa membuka halaman 179 terlebih dahulu untuk panduan mengerjakan. Untuk bait wahai muda kenali dirimu, ada yang bisa berpendapat nggak? Artinya itu apa sih? Silakan. Wahai muda kenali dirimu itu maknanya kita harus mengenali diri kita gitu. Ajakan. Iya, mengenali ya ajakan untuk mengenal lebih, untuk mengenal diri sendiri, mencari diri sendiri. Betul sekali ya. Untuk pendapat dari Agnia, untuk lari atau baris wahai muda kenali dirimu itu adalah suatu ajakan untuk mengenali diri sendiri. Mungkin selanjutnya ada baris ialah perahu tamsil tubuhmu. Ada yang bisa berpendapat gak? Maknanya itu apa sih? Tamsil itu suatu di KBBI artinya umpama atau misal. Jadi di baris kedua itu kan ialah perahu tamsil tubuhmu. Maksudnya tubuh manusia itu mungkin ibarat seperti perahu yang berjalan berlayar. Betul sekali ya. Untuk makna dari bait ialah perahu tamsil tubuhmu itu ibaratnya sebagai kehidupan yang ada di lautan yang berlayar gitu ya. Setiap tubuh kita kan diibaratkan sebagai perahu yang sedang berlayar di lautan kehidupan kita sendiri. Mungkin selanjutnya di baris yang ketiga ini adalah berapa lama hidupmu. Ada yang mungkin dari kelompok 2. Siapa yang mau berpendapat? Tapi iya, Oh saya dulu. Silakan. Ya dalam berapa lama hidupmu itu mungkin maksudnya kita nggak tahu seberapa lama hidup kita. Bisa jadi kita cuma hidup sampai hari esok. Jadi itu tidak ada yang tahu. Baik, betul sekali. Maknanya dalam ya ternyata untuk syair ini kalau dimaknakan. Mungkin yang terakhir nih, bait terakhir ke akhirat juga bagi kekal. Ya mungkin terakhir adalah Sabil. Silakan Sabil. Keakhiran dua kekal diamu itu artinya manusia hidup di dunia ini tidak lama hidup, dan pada akhirnya tubuh manusia itu diumpamakan sebagai perahu dan akan kembali ke tujuannya ke akhirat di akhirat. Keren sekali ya pemaknaan dari kita semua. Mungkin kita tepuk tangan dulu nih. Keren banget. Jadi kita memaknai syair dalam satu bait ini. Mungkin benar sekali ya. Nih, pada layar pertama itu sebagai pembuka untuk mengajak kaum muda agar mengenal dirinya sendiri. Mungkin benar ya pendapat dari Agnia tadi. Nah selanjutnya ada layar kedua, baris kedua yaitu mengenal
beda tugas dong. Dulu nanti akan ibu tugaskan itu juga, tapi untuk sekarang kita cari syair orang terlebih dahulu. Oh ini ya. Tapi itu syair. Syair. Gimana kok sepertinya ada kesulitan? Gak ngerti ibu. Yang budaya gitu susah ibu, banyaknya tentang ini apa?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Desmita Rasmanisa selaku observer lisan dari calon guru Latifatul Aziza dengan NPM akhir 68 akan mengomentari hasil yang ada. Calon guru Latif sudah baik dan bisa merumuskan tujuan. Lalu yang kedua, calon guru Latif sudah bisa merumuskan kembali masalah dengan baik. Calon guru Latif belum bisa menandai hal-hal merumuskan masalah dengan baik. Calon guru Latif sudah bisa membuat rangkuman bertahap. Lalu yang kedua ada menjelaskan masalah atau urutan pendapat. Memparafrase. Guru Latif sudah dapat dengan baik memparafrase pada saat praktik berlangsung. Merangkum. Calon guru Latif sudah dapat dengan baik merangkum pada saat praktik keterampilan 5 berlangsung. Menggali. Calon guru Latif sudah dapat dengan baik merangkum pada saat praktik keterampilan 5 berlangsung. Lalu yang keempat, mengurai secara detail. Calon guru Latif sudah dapat dengan baik menguraikan secara detail, memperjelas masalah atau urunan terhadap pada saat praktik keterampilan 5 berlangsung. Lalu yang ketiga ada menganalisis pandangan siswa. Calon guru Latif yang pertama ada A, menandai persetujuan dan ketidaksetujuan. Calon guru Latif sudah dapat dengan baik menganalisis pandangan siswa pada saat praktik keterampilan 5 berlangsung. Yang B, meneliti alasan. Calon guru Latif sudah dapat dengan baik menganalisis siswa dengan meneliti alasan dengan baik pada saat praktik keterampilan 5 berlangsung. Lalu calon guru yang keempat ada meningkatkan urunan siswa. Calon guru Latif sudah dapat dengan baik menimbulkan pertanyaan untuk meningkatkan urutan siswa. Lalu calon guru Latif sudah dapat dengan baik menggunakan contoh pada saat peningkatan urutan siswa. Lalu calon guru Latif sudah dapat menggunakan hal-hal yang sedang hangat dibicarakan pada saat meningkatkan urutan siswa. Lalu yang keempat, calon guru Latif sudah dapat menunggu atau memberi jeda pada saat peningkatan urunan siswa. Lalu calon guru Latif sudah dapat memberikan dukungan dengan baik pada saat meningkatkan urutan siswa. Lalu yang kelima, penyebaran kesempatan berpartisipasi. Calon guru Latif sudah dapat dengan baik meneliti pandangan pada saat penyebaran kesempatan berpartisipasi dengan baik. Lalu yang B, calon guru Latif mencegah pembicaraan yang berlebihan pada saat penyebaran kesempatan berpartisipasi dengan baik. Calon guru Latif sudah dapat dengan baik menghentikan atau melarang monopoli pada saat pembelajaran menyebarkan kesempatan berpartisipasi dengan baik. Lalu yang keenam, menutup diskusi. Calon guru Latif sudah dapat dengan baik meneliti pandangan pada saat menutup diskusi. Lalu B, calon guru Latif sudah mampu atau sudah dengan baik memberi gambaran yang akan datang pada saat menutup diskusi. Lalu yang C, calon guru Latif sudah dapat menilai dengan baik pada saat menutup diskusi. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.